Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Suryani Samsudin SEMM. Saya dosen tetap di Universitas Sulawesi Barat, yang mana saya dosen pengampu mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. MSDM ini 3 SKS, yang mana mahasiswanya di semester 6 yang kami ajarkan, ya. Adapun kontrak kuliah untuk RPS, pertama kami ini kan deskripsi mata kuliah dalam praktek manajemen MSDM. Modern sangat disadari betul bahwa jika perusahaan ingin memenangkan persaingan di pasar global, maka harus mampu merancang MSDM. Bagaimana MSDM itu dirancang? Yang berkemampuan dan responsif terhadap perubahan dunia bisnis atau strategik. Di masa depan, MSDM yang berkemampuan masa depan adalah wilayah kajian dari MSDM strategik. Dasar dari MSDM strategik ini adalah manajemen strategis secara keseluruhan, secara global. MSDM strategik berhubungan dengan masalah MSDM utama atau SDM inti, sumber daya manusia yang inti, yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh rencana strategi organisasi. MSDM strategik membahas masalah bagaimana organisasi yang berkaitan luas dengan perubahan struktur dan budaya, efektivitas organisasi dan kinerja, sumber daya yang cocok untuk kebutuhan masa depan, pengembangan kemampuan yang khas, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan. Itulah deskriptif untuk mata kuliah MSDM strategik yang kami ajarkan ke mahasiswa kami, ya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ya. Pertama, pengetahuan tentang konsep proses strategik. Bagaimana konsepnya? Kedua, bagaimana pemahaman terhadap esensi SDM strategik, ya. Ketiga, bagaimana penerapannya terhadap konsep dasar strategik atau SDM. Keempat, analisis terkait perumusan dan penerapan strategik, ya. Dan adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK ada 8 item. Pengetahuan tentang perubahan, ya. Pengetahuan tentang esensi SDM. Pengetahuan tentang MSDM strategik sebagai alat untuk pencapaian tujuan organisasi, ya. Keempat, tentang konsep. Bagaimana konsep dasarnya strategik SDM itu. Kelima, tentang bagaimana perumusan dan penerapan strategik MSDM. 6. Meningkatkan kinerja sehingga MSDM itu maju. Yang ketujuh, pengetahuan tentang strategik pembelajaran dan pengembangan. Yang terakhir, yang ke-8, tentang isu-isu apa di manajemen strategik itu yang ada di luar. Nah, itulah yang kami pakai, ya, isu-isu apa, ya. Adapun strategi pembelajaran, belajar mandiri, harus tugas terstruktur, PBI atau problem based learning atau pembelajaran interaktif. Nah, di situ semuanya ada penilaian-penilaiannya. Bagaimana belajar mandiri, bagaimana tugas yang terstruktur. Dan adapun materi dan struktur pembelajaran, di sini kami bikin bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang konsep dan proses strategi. Konsepnya seperti apa? Kedua, bagaimana mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang konsep proses strategi. Ketiga, mampu menjelaskan esensi, ya, sumber daya manusia strategik atau pengertian MSDM, ya, yang bagus strategisnya, unggul, kompetitif, MSDM yang strategis, ya.
Yang keempat, mampu menjelaskan esensi sumber daya manusia strategis. Tujuannya MSDM seperti apa, ya? Strategi seperti apa, model praktiknya seperti apa. Nah, itu. Pembelajaran yang keenam itu mampu menjelaskan MSDM strategik sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Pertemuan yang ketujuh, bagaimana mahasiswa kami itu mampu menjelaskan konsep dasar strategik MSDM. 8 UTS, ya, ujian pertengahan semester, ya, mites. Ke-9, pertemuan 9 itu mampu menjelaskan karakter organisasi dan perspektif MSDM strategi. Ya. 10, bagaimana caranya mahasiswa kami mampu menjelaskan keunggulan seperti apa sih kompetitif dalam dampak MSDM strategi terhadap kinerja, peningkatan kinerja. Selanjutnya MSDM strategik organisasi strategik fit high performance management, ya. 11, mampu menjelaskan perumusan dan menetapkan strategik SDM. Subpokok bahasannya bagaimana model proses manajemen strategik, merumuskan strategik, implementasi strategik, melakukan kajian strategik, ya. Pertemuan ke-12, mahasiswa kami bagaimana caranya mampu menjelaskan peningkatan kinerja bisnis melalui manajemen sumber daya manusia strategik. Dampak MSDM strategi terhadap kinerja organisasi, pengaruh MSDM strategi terhadap kinerja perusahaan, faktor kontingensi, ya. Itulah bagaimana mampu semuanya meningkatkan kinerjanya. Sementara untuk pertemuan yang ke-13, mampu menjelaskan strategi pembelajaran dan pengembangan, ya. Definisi strategi pembelajaran dan pengembangan filosofi strategik, pembelajaran dan pengembangan strategik pembelajaran dan pengembangannya. Bagaimana dikembangkan dalam satu perusahaan, tentunya sangatlah penting. Bagaimana pengembangan strategi akan diapakan perusahaan itu dengan strategi seperti apa, dan tidak bisa dipisahkan dalam organisasi, bagaimana organisasi pencapaian strategik itu, ya. Selanjutnya untuk pertemuan ke-14, mampu menjelaskan strategik hubungannya dengan karyawan, ya. Dasar-dasar strategik hubungan dengan karyawan. Masing-masing karyawan di sini punya tupoksi, punya tugas pokok masing-masing. Tapi tentunya yang diharapkan hubungan antara karyawan sama karyawan yang lain itu harus bekerja sama, harus solid, ya, sehingga semua yang diinginkan oleh organisasi itu bisa tercapai, ya. Sementara ke-15 itu kita berdiskusi isu-isu manajemen strategi, komunikasi organisasi, keterlibatan dan partisipasi strategik hubungannya dengan karyawan, ya. Dan bagaimana peranan fungsi MSDM strategik yang ada. Dan yang ke-8, yang terakhir, yang ke pertemuan ke-16, ujian akhir semester, ya. Di ujian akhir semester inilah kita menutup rancangan pembelajaran MSDM ini. Adapun sistem penilaian partisipasi itu 15%. Ya, bagaimana kehadirannya, ya, itu di situ kehadiran kami nilai 15%, ya. Tugas struktur 15%, ringkasan kelompok dan persentase 20%. Nah, di situ ada tugas-tugas kelompok yang harus kita diskusikan. Ada UTS, ujian tengah semester juga 20%, dan terakhir UAS, ya. Di situ terakhir ujian akhir semester 30%, sehingga tercapai keseluruhan 100% untuk penilaiannya. Adapun nilai-nilai mahasiswa mengacu pada sistem penilaian yang sudah diatur oleh fakultas dan semuanya mungkin sudah berlaku, ya. Di tingkat penguasaan
kami kasih bobot ya. Tingkat penguasaan 86 sampai nilai 86 sampai 100 itu bobotnya 4,00. Berarti dia dikasih huruf A ya. Nilai 81 sampai 85 itu bobotnya 3,75. Berarti dia A-. 76 sampai 80 3,50 dia B+ ya. 66 sampai 70 tentunya bobotnya hanya 2,75 ya. Berarti B. Jadi kalau selanjutnya itu 66 sampai 70 itu ada B minus juga. 56, 65, 2,50 C ya. Selanjutnya 51 sampai 55 dia 1,00 berarti D. Yang terakhir 0,50 bobotnya 00 dia tidak lulus dalam arti E ya. Kalau dihurufkan E. Di sini kami juga berlakukan tata tertib. Tata tertib disepakati bersama dengan mahasiswa dengan mengacu pada peraturan dan norma-norma yang berlaku di Universitas Sulawesi Barat. Adapun tata tertib sudah kami sudah kami kasih selebaran bagaimana tata tertib di kelas, bagaimana absensinya ya. Lain-lainnya yaitu hal yang di luar kesepakatan itu atau belum tercantum secara jelas dan kontrak ini atau perubahan isi kontrak dan perlu untuk disepakati kembali dapat didiskusikan pada setiap acara perkuliahan. Bagaimana komitmen antara dosen dan mahasiswanya. Ada juga dosen tidak mau lagi masuk mahasiswa kalau disuruh di dalam. Bagaimana komitmennya? Entah itu di daring juga begitu. Kalau misalkan sudah waktunya, kadang-kadang dosen punya hak untuk untuk kunci langsung supaya dia konsentrasi. Kontrak perkuliahan ini telah dibahas dan disetujui bersama dosen dan mahasiswa dan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Rangkap kontrak ini juga diserahkan di kejurusan dan prodi. Nah, itu RPS yang kami buat ya sebagai pengampu mata kuliah MSDM strategik ya. Bagaimana komitmen antara dosen sama mahasiswa ya sehingga tidak ada masalah di dalamnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deskripsi pengaruh isi kerja dan hubungan sosial terhadap menjadi pegawai pada kantor. Mau wujudnya tadi. Mau wujudnya. Bimbing 1 saya sendiri ya, bimbing 2 Pak Herman Hafid, bimbing 1 Pak Dr. Muhammad Nadim, 2 Sang Pak Dr. Agus Suryani, bimbing 3 Pak Saud Yusufu kan. Berdasarkan dengan hasil ujian hasilnya diputuskan ya, saudara Abdul Qadir ini dengan sangat menyesal ya, dengan sangat menyesal saudara Abdul Qadir dinyatakan lulus. Ini juga bertahu betul aku tidak bisa sih. Dengan nilai skripsi 88,6 dari askripsi gue. Itulah ya. Nilai yudisium 3,78 dikabulkan terus sangat memuaskan. Selamat ya kepada saudara Abdul Qadir atas perjuangannya dari tahun 2019 sampai ini terakhir ya, berarti berapa tahun ya? 5 tahun lebih 5 tahun ya. Lebih 5 tahun. Aku sudah mau dikit gue biar selamat ya atas kelulusannya. Saya harapkan bukan akhir ya dari segala-galanya. Akan kembangkan dia. Bang ya. Kembali ke S2 silakan. Kami di sini sudah ada S2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suryani Samsudin, SCMM. Saya dosen pengampu mata kuliah SDM strategik. Ya, dengan yang Anda tahu di sini SDM strategik itu ada 3 SKS. Dan semuanya ini ada di semester 6. Semester genap ya. Semester 6 baru mendapatkan mata kuliah ini ya. Penting sekali kita harus mempelajari manajemen strategik ya. Manajemen strategik itu proses yang digunakan organisasi menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Seperti apa tujuan jangka panjang strategi kita dan seperti apa jangka pendek. Tentunya kita melangkah dulu apa tujuan jangka pendek kita ke depan untuk per triwulan aja dulu. Setelah itu bagaimana jangka panjangnya? Bagaimana dia punya prospek ke depan perusahaan ini? Apa bisa untung atau merugi? Tapi semuanya tergantung dari strategi ini. Oke, saya tidak panjang lebar. Tolong siapa yang bisa bertanya? Saya minta 3 pertanyaan. Silakan angkat tangan 3 orang. Terima kasih atas kesempatan Ibu. Pertanyaan saya di sini yaitu faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam memilih strategi. Oke, pertanyaan bagus kan adalah bagaimana kekuatan dan kelemahan organisasi itu. Dalam organisasi itu solid yang penting, ya, solidaritas. Dari tupoksi 1 tupoksi harus kerjasama. Ketika organisasi lemah, maka perusahaan yakin dia akan down. Sebaliknya, organisasi sesuai dengan tupoksi masing-masing, keuangan kerja dengan tupoksinya, orang lapangan kerja tupoksinya, produk apa untuk marketing juga begitu. Itu pasti perusahaan itu akan maju. Itu salah satu faktor yang kita ketahui dalam organisasi harus kuat. Ya, jadi faktor sudah jelas organisasinya. Direktur, sekretaris, keuangan, ya, kebendahara, ya, terus sub bidangnya bagian marketing, promosi, ya, bagian penagihan itu harus jelas. Tapi kalau misalkan organisasi itu lemah, ya, tidak bekerja sebagai mestinya, pasti organisasi perusahaan itu tidak sesuai yang kita inginkan. Oke, paham ya? Paham, Bu. Ya, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Langsung saja pertanyaan saya di sini, mengapa sebuah manajemen strategi ini berfungsi atau berguna untuk sebuah organisasi? Oke, terima kasih. Siapa namanya tadi? Ira. Ira ya, makasih Ira Bulawan ya. Oke, terima kasih Ira. Ya, pertanyaannya kenapa manajemen strategi penting di organisasi? Ketika kita merencanakan sesuatu, pasti orang-orang dalam organisasi itulah yang kerjakan. Kalau tidak ada organisasi, semuanya manajer yang kerjakan, tidak jalan programnya. Sementara dalam organisasi sudah terbentuk struktur. Itulah pentingnya kita mengetahui bagaimana perusahaan itu dengan organisasi. Jadi kalau misalkan Ira punya perusahaan, tapi tidak ada staf-staf yang lain, Ira jadi bagian keuangan, direktur, bagian menagih, apa jadinya? Ya kan? Jadi pentingnya organisasi dalam satu perusahaan karena organisasi itulah yang gerakkan. Organisasi itulah yang gerakkan bagaimana caranya bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya, tugasnya masing-masing. Jadi kaitannya organisasi di perusahaan sangatlah penting, ya kan? Karena itu organisasi jangan lemah, organisasi harus kuat, organisasi harus solid, harus jelas. Fitri. Ya. Baik, terima kasih sebelumnya Bu. Langsung saja, tadi Ibu sudah jelaskan tentang manajemen strategi itu untuk masa depan, untuk mencapai tujuannya di masa depan. Terus bagaimana sih itu langkah-langkah apa saja yang akan diambil dalam manajemen strategi Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Di situ langkahnya kembalikan ke visi misi. Apa visi misi perusahaan itu? Sehingga langkah-langkah itu harus jelas. Bagaimana pengembangannya? Visinya apa? Misinya apa?
Itu langkah-langkah yang strategis yang awal yang kita harus pahami, ya. Bagaimana visi kita sebagai mahasiswa? Visi kita apa? Misi kita apa? Saya mau kuliah di Unsulbar karena saya mau jadi sarjana. Itu jangka panjang. Saya mau pakai ijazah sarjana saya ketika ada pendaftaran ASN. Itu jangka panjang. Tapi yang jangka pendeknya tentunya saya mau mencari ilmu. Saya mau menambah wawasan pikiran saya dengan kuliah. Coba bedakan orang kuliah sama orang tidak kuliah. Beda. Karena ada hal yang Anda dapatkan di perkuliahan, tapi orang tidak kuliah tidak dapatkan. Dia cuma kesehariannya yang ngobrol yang tidak tahu ujung pangkalnya. Ya kan, sehingga itulah gunanya orang kuliah. Punya visi misi, punya tujuan. Kita hidup punya tujuan. Jangan down. Sekalipun apa yang terjadi di rumah tangga atau di sekeliling kita harus bangkit. Tidak boleh kita bermasa bodoh. Makanya saya bilang semester 6, semester 7 sudah bisa cari penelitian-penelitian yang ada biayanya. Itulah, harus bangkit, harus semangat. Semangat itu ada sama kita, bukan sama orang lain. Misalkan restu saya kasih kamu anggaran, cari apa yang bisa kau kerja, ya kan? Tapi kalau tidak semangat itu uang tinggal, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi sekalipun saya tidak kasih modal restu, tapi semangat besar, ya himbau teman-teman yang ayo kita bikin penelitian apa yang kita bisa ini. Nanti kita mengajukan anggaran ke RTPN yang ada anggarannya. Itu kan semangat. Jadi tidak harus kalau misalkan ini perempuan-perempuan juga, oke, saya ke pasar ya, saya beli ikan, saya beli sayur, saya beli ini. Tolong kelola. Tapi kalau ada malas, tidak akan jadi itu barang. Ya kan? Tetapi sekalipun saya tidak beli, Anda yang inovasi. Bu, aku kita masak. Ini saya beli ikan kawan. Beli ikan tuna, bikin kopi api, bikin bengkel, bikin tumis, apa semuanya. Jadi semuanya itu dilandaskan hanya pada diri kita. Bagaimana inovasi kita, bagaimana semangat kita, tidak bermasa bodoh, berinovasi. Inovasi itu yang bikin kita bangkit. Apalagi kalau kita sudah, wah, ini hebat terus kita. Dia kuliah tidak sia-sia dia kuliah, sekalipun dia dapat penalti. Dia bisa angkat derajat keluarganya. Yang tadinya mamanya, bapaknya itu masih seperti ortodok, yang tidak mau ini, dia yang jangan simpan lontar dibawa kasur nanti kebakaran. Itu semuanya yang kita bangkitkan ke keluarga sehingga itu gunanya kita jadi mahasiswa. Bukan cuma mencari gelar aja SE, tapi tidak ada apa-apanya. Justru kita malu. Tiba-tiba ada acara 17 Agustus. Oh, panggil itu restu karena dia sarjana. Restu jadi model apa? Jadi MC kok. Tidak beda. Kita mahasiswa harus bagusan. Apalagi di sekeliling kita itu tidak sarjana. Lalu kan kalau saya terus ke panitia siap, harus siap. Jangan tidak pede Kak, jangan bisa bicara. Harus dari sekarang bisa bicara. Harus dari sekarang kita bangkit, kita bisa tingkatkan kita punya IDM. Itulah ya. Kalau kita mau maju itu dari kita sendiri, bukan dari siapa-siapa. Ya. Biar kita dipukul kalau kita tidak mau bangkit sama halnya. Sholat subuh, itu kan nawaitu kita mau sholat. Biar kita disiram air kalau mau dibangun. Biar kita tidak disiram air kalau kita mau bangun. Itu semuanya ada pada diri kita. Jadi sekali lagi, sumber daya manusia ada pada diri kita. Ya, bukan sama orang lain. Meningkatkan sumber daya manusia kita yang bangkitkan diri kita sendiri. Itulah SDM. Bagaimana caranya SDM strategi ini kan? Kita ambil ancang-ancang. Apa? Setelah saya sarjana saya akan bikin apa? Saya harus bangkit. Minimal saya harus kerja. Saya tidak mau bilang pengangguran. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Tidak usah selalu mau jadi ASN. Kalau bisa
kita yang menciptakan tenaga kerja.